Lihat sekeliling, pria lemah di mana-mana, hancur, bingung, dikendalikan. Mereka tidak memiliki arah, tidak ada tujuan, tidak ada kekuatan. Masyarakat menertawakan mereka, wanita mengabaikan mereka, hidup mempermalukan mereka, dan mereka bahkan tidak tahu mengapa. Kebenaran, dunia tidak peduli dengan pria lemah, tidak pernah, dan tidak akan pernah. Menyedihkan melihatnya, menyaksikan pria dewasa mereduksi diri menjadi bayangan diri mereka sendiri, melihat mereka putus asa mencari persetujuan, memohon validasi, mengejar orang-orang yang tidak menghormati mereka. Memalukan, semua yang dikatakan kepadamu tentang menjadi seorang pria adalah kebohongan. Jadilah lembut, kata mereka. Jadilah emosional, kata mereka. Jadikan dia ratumu, kata mereka. Jadilah dirimu sendiri, kata mereka. Lihatlah hasilnya, kesepian, bangkrut, diabaikan, tidak terlihat. Tetapi dengarkan, ada jalan lain. Ada cetak biru, jalan keluar. Pria-pria yang membangun kerajaan, yang memimpin pasukan, yang memerintah rasa hormat, mereka semua mengikuti 6 aturan yang tak terpatahkan. Abaikan mereka, dan kamu akan tetap lemah. Terapkan mereka, dan segalanya akan berubah. Sebelum kita melanjutkan, jika kamu siap untuk menonton video ini sampai akhir, komentari, saya siap sekarang. Dirimu di masa depan sedang menonton, jangan kecewakan dia. Dan jika kamu ingin YouTube merekomendasikan konten ini kepada pria lain yang perlu mendengarnya, berlangganan sekarang. Semakin banyak kamu berinteraksi, semakin banyak pria yang kita bantu. Nomor 1, berhenti menjelaskan dirimu. Seorang pria yang menjelaskan dirinya adalah pria yang mencari persetujuan. Seorang pria yang mencari persetujuan adalah pria yang menempatkan orang lain di atas dirinya sendiri. Seorang pria yang menempatkan orang lain di atas dirinya sendiri adalah pria yang sudah kalah. Inilah kebenaran pahit yang tidak ingin didengar oleh kebanyakan pria. Mereka lebih suka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa jika mereka menjelaskan pikiran, pilihan, keberadaan mereka kepada dunia, maka mungkin saja mereka akan dipahami, diterima, divalidasi. Tetapi pria macam apa yang menjalani hidupnya menunggu izin? Pria macam apa yang bertanya kepada dunia, apakah aku cukup baik? Alih-alih membuat dunia mengakui nilainya dengan paksa. Lihat sekeliling, pria lemah di mana-mana, permintaan maaf berjalan, pria yang bahkan tidak bisa mengambil ruang tanpa membenarkannya, pria yang merendahkan suara mereka, menyusutkan kehadiran mereka, menyingkir untuk orang lain, dan menganggukkan kepala mereka pada setiap permintaan yang datang kepada mereka. Mereka ragu-ragu, mereka menjelaskan berlebihan, mereka sangat ingin orang melihat mereka sebagai baik, sebagai ramah, sebagai layak. Tetapi rasa hormat tidak datang dari penjelasan. Rasa hormat datang dari kehadiran, dari tindakan, dari keyakinan diri yang tak terbantahkan dan tak tergoyahkan. Jika kamu perlu menjelaskan nilaimu, kamu sudah kalah. Jika kamu perlu menjelaskan mengapa kamu pantas dihormati, kamu tidak pantas mendapatkannya. Jika kamu perlu menjelaskan keputusanmu, maka jauh di lubuk hati, kamu sendiri tidak yakin dengannya. Seorang pria yang benar-benar percaya pada pilihannya tidak pernah merasa perlu untuk membela mereka. Dia hanya bergerak, dan dunia menyesuaikan diri. Pikirkan tentang pria paling kuat yang pernah hidup. Apakah para pejuang hebat dalam sejarah berhenti di medan perang untuk menjelaskan mengapa mereka berperang? Apakah orang-orang yang membangun kerajaan mengirim surat kepada musuh mereka menjelaskan rencana mereka? Apakah para pemimpin yang membentuk dunia meminta izin sebelum mengambil apa yang menjadi milik mereka? Tidak, karena mereka tidak perlu. Tindakan mereka berbicara lebih keras daripada pembenaran apapun. Tetapi pria zaman sekarang, mereka berjalan dengan ketakutan di mata mereka, menebak-nebak setiap kata, setiap tindakan, setiap gerakan. Mereka takut menyinggung, takut menonjol, takut dilihat berbeda. Mereka menjelaskan, meminta maaf, membenarkan, memohon pengertian, dan dengan demikian, mereka memperjelas bahwa mereka tidak memegang kendali. Seorang pria bernilai tinggi tahu siapa dirinya. Dia masuk ke sebuah ruangan dan menempati ruang. Dia tidak bertanya apakah dia diterima, dia begitu saja. Ketika dia berbicara, dia tidak menambahkan penyangkalan, dia tidak melembutkan kata-katanya untuk membuat orang lain nyaman, dia tidak bertanya, apakah itu masuk akal. Di akhir pernyataannya, karena dia tahu itu masuk akal. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu berhenti menjelaskan dirimu? Dunia mulai mendengarkan. Orang-orang merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Mereka condong ke depan ketika kamu berbicara,
karena kamu berbicara dengan kepastian. Kamu menjadi pria dengan sedikit kata-kata, tetapi setiap kata yang kamu ucapkan membawa beban. Ketika kamu memberitahu seseorang apa yang kamu lakukan, mereka tidak bertanya mengapa, mereka tidak menantangmu, karena mereka dapat merasakan kepercayaan diri di balik keputusanmu. Lain kali kamu membuat keputusan, miliki itu. Ucapkan sekali, ucapkan dengan jelas, lalu lanjutkan. Jika seseorang menantangmu, biarkan mereka. Jika seseorang menuntut penjelasan, abaikan mereka. Jika seseorang mencoba membuatmu merasa bersalah untuk membenarkan dirimu, tatap mata mereka dan jangan berkata apa-apa. Pria lemah mencari validasi, pria kuat bertindak. Jadilah pria tindakan, bukan kata-kata. Nomor 2, berpakaianlah seolah-olah kamu menguasai ruangan. Penampilan seorang pria adalah perkenalan diamnya. Bahkan sebelum kamu membuka mulut, kamu sudah memberitahu dunia siapa dirimu. Posturmu, pakaianmu, kehadiranmu, hal-hal ini mengumumkan nilaimu sebelum satu kata pun keluar dari bibirmu. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu umumkan? Apakah kamu berjalan-jalan berpakaian seperti pria yang menuntut rasa hormat, atau apakah kamu berjalan-jalan seperti pria yang berbaur dengan kerumunan, memohon untuk diabaikan? Pria lemah mengatakan penampilan tidak penting. Mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa pakaian tidak berarti, bahwa gaya adalah untuk orang yang sombong, bahwa penampilan tidak relevan dengan maskulinitas. Mereka berbohong pada diri mereka sendiri untuk membenarkan kemalasan mereka sendiri, tetapi kenyataan tidak peduli dengan perasaan mereka. Ketika seorang pria masuk ke ruangan berpakaian dengan kekuatan, orang-orang memperhatikan. Mereka berasumsi kompetensi, mereka berasumsi status, mereka berasumsi ini adalah pria yang layak diperhatikan. Ketika seorang pria masuk dengan penampilan ceroboh, penampilan lemah, penampilan tidak terawat, orang-orang berasumsi dia bukan siapa-siapa, dan orang yang bukan siapa-siapa diabaikan. Lihatlah sejarah, pria-pria yang memerintah kerajaan, pria-pria yang membangun warisan yang bertahan dalam ujian waktu, mereka memahami kekuatan penampilan. Mereka berpakaian dengan niat, jas mereka dijahit khusus, sepatu mereka dipoles, postur mereka tegak, mereka memancarkan otoritas bahkan sebelum mereka mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi pria zaman sekarang, mereka melangkah keluar di depan umum tampak seperti anak-anak yang terlalu besar, kemeja kebesaran, hoodie yang membuat mereka tampak seperti masih di sekolah menengah, sepatu kets yang dirancang untuk kenyamanan, bukan kehadiran, tanpa usaha, tanpa dominasi, tanpa kekuatan. Seorang pria bernilai tinggi berpakaian seolah-olah dia menguasai ruangan. Dia tidak mengenakan pakaian untuk kenyamanan, dia mengenakannya untuk kekuatan. Setiap pakaian di tubuhnya strategis. Dia memahami bahwa warna gelap menciptakan rasa otoritas, bahwa blazer yang pas mengubah cara orang mempersepsikannya, bahwa sepatu bersih memisahkannya dari masa pria yang tidak memiliki harga diri. Ini bukan tentang mode, ini bukan tentang kesombongan, ini tentang mengirim pesan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ini tentang mempersenjatai kehadiranmu. Seorang pria yang memerintah rasa hormat tidak pernah harus memintanya. Ketika dia masuk, orang-orang merasakan energinya, mereka merasakan dominasinya, mereka berasumsi dia memiliki kekuatan, dan di dunia di mana persepsi menentukan kenyataan, asumsi itu adalah segalanya. Pria lemah akan berdebat melawan ini, mereka akan mengatakan itu tidak adil, mereka akan mengatakan itu seharusnya tidak penting, tetapi pria yang sama itu akan bertanya-tanya mengapa tidak ada yang menganggap mereka serius, mengapa tidak ada yang menghormati mereka, mengapa mereka diabaikan ketika mereka berbicara, karena mereka menolak untuk menerima kebenaran. Seorang pria yang tidak cukup menghormati dirinya sendiri untuk menampilkan dirinya dengan benar tidak akan pernah dihormati oleh dunia. Pergi berdiri di depan cermin sekarang, lihat dirimu sendiri, tanyakan pada dirimu sendiri apakah kamu orang asing, apakah kamu akan menghormati pria yang melihat ke belakang padamu. Jika jawabannya tidak, kamu sudah tahu apa yang perlu kamu lakukan. Buang kaos longgar, tinggalkan sepatu kets yang membuatmu tampak seperti remaja, pelajari cara mengenakan kemeja pas yang menonjolkan fisikmu, berinvestasi dalam pakaian terstruktur gelap yang memerintah kehadiran, temukan jam tangan yang berbicara kekuatan, bukan keputusasaan. Setiap detail penting. Ketika kamu masuk ke ruangan, hal pertama yang orang perhatikan adalah penampilanmu, hal kedua yang mereka perhatikan adalah kepercayaan dirimu, dan tebak apa? Keduanya terhubung. Ketika kamu terlihat kuat, kamu merasa kuat. Ketika kamu merasa kuat, kamu bergerak dengan otoritas. Ketika kamu bergerak dengan otoritas,
orang-orang mendengarkan. Ini bukan tentang mode, ini tentang dominasi, ini tentang masuk ke ruang manapun dan menjadikannya milikmu. Berpakaianlah seolah-olah kamu memiliki dunia, dan dunia akan mulai percaya kamu memilikinya. Nomor 3, kuasai kehadiran fisikmu. Tubuh seorang pria adalah bentuk komunikasi pertamanya. Bahkan sebelum dia membuka mulut, sebelum dia membuat satu gerakan pun, kehadiran fisiknya sudah berbicara untuknya, dan dunia sudah mengambil keputusan tentang dirinya. Kekuatan atau kelemahan, kekuasaan atau ketidakrelevanan, perintah atau penyerahan, cara seorang pria membawa dirinya menentukan nilainya bahkan sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi lihatlah pria-pria di sekitarmu, lihatlah bagaimana mereka berdiri, lihatlah bagaimana mereka bergerak, lihatlah bagaimana mereka ada di dalam kulit mereka sendiri. Bahu membungkuk, dada cekung, tanpa kehadiran, tanpa dominasi. Pria-pria ini tampak seperti meminta maaf karena masih hidup. Mereka menyusut ke dalam diri mereka sendiri, mereka menghindari kontak mata, mereka mengambil ruang sesedikit mungkin, takut akan konfrontasi, takut akan keberadaan, dan kemudian mereka bertanya-tanya mengapa mereka diabaikan, mengapa tidak ada yang menganggap mereka serius, mengapa ketika mereka berbicara, orang-orang berbicara di atas mereka. Pria lemah tidak memiliki kehadiran fisik karena mereka tidak membawa diri mereka dengan niat. Mereka membiarkan tubuh mereka membusuk, punggung mereka melengkung, otot mereka layu, gerakan mereka menjadi ragu-ragu. Mereka terlihat rapuh, mereka memang rapuh, dan dunia tidak menghormati pria rapuh. Seorang pria bernilai tinggi bergerak dengan kepastian. Bahunya lebar, dadanya tinggi, langkahnya terkendali, dia mengambil ruang, dia tidak mundur ketika seseorang mendekat, dia mempertahankan posisinya. Kehadirannya begitu solid sehingga, bahkan dalam keheningan total, orang-orang memperhatikan, dan bukan karena dia menuntut perhatian, tetapi karena dia tidak mungkin diabaikan. Tubuhmu adalah cerminan langsung dari disiplinmu. Lihatlah pria-pria terkuat dalam sejarah, para pejuang, para pemimpin, para penakluk, mereka memahami bahwa kekuatan bukan hanya fisik, itu adalah simbol. Tubuh yang lemah adalah pikiran yang lemah, tubuh yang lembut adalah kemauan yang lembut, tubuh yang rapuh adalah karakter yang rapuh. Pria yang melatih tubuh mereka melatih disiplin mereka menempa kekuatan mental mereka melalui kesulitan fisik, mereka tahu bahwa tubuh bukan hanya cangkang, itu adalah deklarasi. Setiap repetisi yang kamu lakukan di gym, setiap mil yang kamu lari, setiap saat kamu mendorong dirimu melampaui batasmu, kamu memperkuat satu pesan untuk dirimu sendiri dan untuk dunia, aku menolak untuk menjadi lemah. Pria zaman sekarang kecanduan kenyamanan, kecanduan kemalasan, kecanduan jalan keluar yang mudah. Mereka duduk di depan layar sepanjang hari, mengonsumsi, saat otot mereka menyusut, saat postur mereka runtuh, saat tubuh mereka mengkhianati mereka. Mereka menjadi dijinakkan, dilemahkan, dan mereka bertanya-tanya mengapa mereka merasa tidak berdaya. Seorang pria bernilai tinggi tidak membiarkan tubuhnya membusuk. Dia berlatih bukan karena dia ingin terlihat baik untuk orang lain, bukan karena kesombongan, bukan untuk perhatian, tetapi karena kekuatan adalah kewajiban, karena menjadi seorang pria berarti mampu bertarung jika perlu, mampu membawa beban sendiri, mampu melindungi apa yang menjadi miliknya. Berlatihlah seolah-olah hidupmu bergantung padanya, karena memang begitu. Kamu pikir itu tidak penting, kamu pikir kerangka lemahmu tidak mengubah apapun, kamu pikir orang-orang tidak memperhatikan. Coba ini, masuk ke ruangan dengan bahumu ke belakang, dadamu ke atas, posturmu kuat, berjalanlah seperti pria yang memiliki setiap langkah yang dia ambil. Perhatikan bagaimana mata orang-orang berubah ketika mereka melihatmu, perhatikan bagaimana bahasa tubuh mereka bergeser, perhatikan bagaimana rasa hormat itu instan, otomatis, naluriah. Kekuatan mengenali kekuatan, kehadiran memerintah perhatian. Sekarang bayangkan apa yang terjadi ketika postur itu bukan hanya trik, ketika itu didukung oleh kekuatan sejati, oleh tubuh yang terlatih, oleh dominasi fisik. Ketika kamu menjabat tangan seseorang, dan genggamanmu memberitahu mereka tanpa kata-kata bahwa kamu bukan pria yang bisa dianggap enteng, ketika kamu berdiri di samping pria lain, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tahu kamu akan bertahan lebih lama darinya, mengunggulinya, mengalahkannya, itulah artinya menguasai kehadiran fisikmu. Berlatih untuk kekuatan, berlatih untuk kendali, berlatih karena pria yang lemah adalah beban bagi dirinya sendiri dan bagi dunia, dan jika kamu menolak, jika kamu membiarkan tubuhmu membusuk, jika kamu berjalan melalui hidup lemah, rapuh, mudah patah,
maka bersiaplah untuk tidak dihormati, diabaikan, dan dibuang, karena di dunia nyata, hanya yang kuat yang penting. Nomor 4, bicara lebih sedikit, berarti lebih banyak. Kebanyakan pria tidak tahu bagaimana menggunakan kata-kata mereka. Mereka terlalu banyak bicara, mereka bicara gugup, mereka bicara tanpa kendali, mereka mengoceh, mereka mengisi setiap keheningan, mereka menjelaskan dan menjelaskan dan menjelaskan sampai setiap tetes terakhir kekuatan mereka terkuras. Dan yang terburuk, mereka bahkan tidak tahu mereka melakukannya. Mereka berpikir bahwa dengan berbicara lebih banyak, mereka didengar, bahwa jika mereka hanya menjelaskan diri mereka sendiri cukup, jika mereka terus berbicara, akhirnya orang-orang akan memahami mereka. Tetapi kebenarannya, semakin banyak kamu berbicara, semakin sedikit orang yang mendengarkan. Pria lemah berbicara untuk membuktikan diri mereka sendiri, pria kuat tidak perlu membuktikan apapun. Seorang pria bernilai tinggi memahami bahwa kata-katanya adalah senjata, dan senjata yang digunakan secara ceroboh kehilangan ketajamannya. Setiap kata yang dia ucapkan diperhitungkan, setiap kalimat memiliki bobot. Ketika dia berbicara, orang-orang mendengarkan, karena mereka tahu bahwa ketika dia berbicara, itu penting. Lihatlah pria-pria paling kuat sepanjang sejarah, para raja, para pejuang, para pemimpin, mereka tidak menyia-nyiakan kata-kata, mereka tidak mengisi ruang dengan obrolan yang tidak perlu. Ketika mereka berbicara, mereka memerintah. Kata-kata mereka pendek, tajam, tegas, dan ketika mereka diam, kehadiran mereka berbicara untuk mereka. Bandingkan itu dengan pria rata-rata saat ini, gelisah, tertawa gugup, berbicara hanya untuk mengisi kekosongan, mencoba menghibur, mengesankan, disukai, memohon perhatian dengan kata-kata mereka, dan mereka bertanya-tanya mengapa tidak ada yang menganggap mereka serius. Seorang pria bernilai tinggi tidak memohon perhatian dengan kata-kata, dia memerintahnya dengan keheningan. Lain kali kamu berada dalam percakapan, katakan lebih sedikit. Ketika seseorang menanyakan pertanyaan kepadamu, jawab langsung, jangan menjelaskan berlebihan, jangan membenarkan, jangan terburu-buru mengisi keheningan. Katakan apa yang perlu dikatakan, lalu berhenti. Perhatikan apa yang terjadi, perhatikan bagaimana orang-orang condong ke depan, perhatikan bagaimana mereka memperhatikan, perhatikan bagaimana kata-katamu, yang tadinya langka, tiba-tiba menjadi berharga. Pria lemah berbicara untuk didengar, pria kuat berbicara untuk memengaruhi. Dan jika kamu berpikir keheningan membuatmu lemah, pikirkan lagi. Pria terkuat di dunia tidak berbicara hanya untuk berbicara, mereka tidak meninggikan suara mereka kecuali diperlukan, mereka tidak mencoba menjadi pria paling keras di ruangan, karena mereka tidak perlu. Ketika kamu berbicara, berbicaralah dengan otoritas, perlambat, rendahkan suaramu, biarkan bobot kata-katamu membawa diri mereka sendiri. Dan jika seseorang mencoba berdebat, jika seseorang mencoba memancingmu untuk menjelaskan dirimu sendiri, jangan terpancing. Biarkan mereka tenggelam dalam kebutuhan mereka sendiri akan kebisingan, biarkan mereka mengisi keheningan dengan ketidakamanan mereka. Kamu tetap memegang kendali. Seorang pria bernilai tinggi tidak mengejar kata-kata, dia membuat kata-kata mengejarnya. Ini bukan tentang diam, ini tentang memiliki kehadiranmu, tentang mengetahui bahwa ketika kamu berbicara, itu akan penting, tentang memahami bahwa kekuatan sejati bukan pada seberapa banyak kamu katakan, tetapi pada seberapa sedikit kamu perlu katakan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Yang lemah akan terus berbicara, terus menjelaskan, terus memohon untuk didengar. Yang kuat, mereka akan membiarkan keheningan mereka berbicara untuk mereka. Nomor 5, disiplin sama dengan kebebasan. Pria lemah mengejar kenyamanan. Mereka menjalani hidup mereka seolah-olah mereka memiliki semua waktu di dunia. Mereka menekan tombol tunda, mereka menggulir tanpa henti di ponsel mereka, mereka makan sampah, mengisi tubuh mereka dengan racun, menyia-nyiakan waktu berjam-jam untuk gangguan, dan kemudian mengeluh mengapa hidup mereka tidak berubah. Mereka hidup dalam penyangkalan, meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka akan berbenah besok, tetapi besok tidak pernah datang. Mereka adalah tahanan dari kelemahan mereka sendiri, terjebak dalam siklus kemalasan, kecanduan, dan penyesalan. Dan kemudian mereka melihat pria yang sukses, kuat, disiplin, dan mereka membuat alasan, dia beruntung, dia memiliki genetika yang lebih baik, dia memiliki koneksi, tidak, dia memiliki disiplin, dia menderita untuk kesuksesannya, dia mengorbankan kesenangan untuk membangun sesuatu yang nyata. Kebanyakan pria tidak akan pernah mencapai sesuatu yang signifikan, bukan karena mereka tidak mampu,
tetapi karena mereka menolak untuk menderita, mereka menolak untuk menunda kepuasan, mereka menolak untuk melakukan apa yang diperlukan ketika tidak ada yang melihat, dan itulah mengapa mereka akan tetap di tempat mereka berada, terjebak, stagnan, mediocre. Kebenaran brutalnya adalah ini, jika kamu tidak memiliki disiplin, kamu tidak memiliki apapun. Kamu bisa menjadi pria terpintar di dunia, tetapi jika kamu tidak dapat mengendalikan tindakanmu, kecerdasanmu tidak berarti apa-apa. Kamu bisa menjadi pria paling berbakat di ruangan itu, tetapi jika kamu kekurangan disiplin untuk mengasah keahlianmu, bakatmu tidak berharga. Pria lemah menunggu motivasi, mereka berpikir mereka perlu merasakannya sebelum mereka mengambil tindakan, itulah sebabnya mereka gagal. Pria disiplin tidak peduli bagaimana perasaannya, dia melakukan apa yang harus dilakukan, apakah dia mau atau tidak. Dia berlatih ketika dia lelah, dia bekerja ketika dia tidak terinspirasi, dia tetap berpegang pada rencana bahkan ketika itu membosankan, bahkan ketika itu menyakitkan, bahkan ketika itu tidak nyaman, karena dia tahu bahwa kebebasan datang dari disiplin. Kebanyakan pria berpikir kebebasan berarti melakukan apapun yang mereka inginkan kapanpun mereka mau, tetapi kebebasan semacam itu adalah ilusi. Seorang pria yang tidak memiliki disiplin tidak bebas, dia adalah budak dari impulsnya, dia dikendalikan oleh keinginan, oleh dorongan, oleh emosi yang tidak dia pahami. Dia makan apa yang dia inginkan, dan tubuhnya memburuk, dia menghabiskan uang secara sembrono, dan dia menjadi tahanan utang, dia menghindari kerja keras, dan mimpinya mati sebelum mereka pernah memiliki kesempatan untuk tumbuh. Dia mengatakan pada dirinya sendiri dia bebas, tetapi pada kenyataannya dia adalah jenis pria terlemah, seorang pria yang dikendalikan oleh segalanya kecuali dirinya sendiri. Seorang pria disiplin, di sisi lain, memiliki dirinya sendiri, dia mengendalikan pikirannya, dia mengendalikan tubuhnya, dia mengendalikan emosinya, dan karena itu, dia mengendalikan takdirnya. Sementara yang lain menyia-nyiakan hari-hari mereka memanjakan diri dalam gangguan, dia sedang membangun kerajaannya. Sementara yang lain membuat alasan, dia sedang menjalankan rencananya. Sementara yang lain mengeluh tentang keadaan mereka, dia sedang membentuk masa depannya. Kamu ingin bebas, kuasai disiplin, bangun pada waktu yang sama setiap hari, tanpa alasan. Berlatih bahkan ketika kamu tidak ingin melakukannya, tanpa pengecualian. Tetap berpegang pada dietmu, tanpa kompromi. Tetapkan tujuanmu dan berusahalah untuk mencapainya tanpa henti, tanpa gangguan. Hiduplah seperti mesin, dan lihat bagaimana dunia tunduk pada kehendakmu. Lihat bagaimana kepercayaan dirimu meledak, bagaimana kehadiranmu bergeser, bagaimana orang-orang mulai melihatmu dengan hormat, karena kamu bukan lagi pria yang berperang dengan dirinya sendiri. Kamu telah menaklukkan pikiranmu sendiri, dan tidak ada kekuatan yang lebih besar dari itu. Nomor 6, wanita mengikuti pria memimpin. Seorang pria yang tidak memimpin adalah pria yang tidak akan pernah dihormati, baik oleh dunia, oleh pria lain, maupun oleh wanita. Kepemimpinan bukanlah pilihan, itu adalah fondasi maskulinitas. Seorang pria yang menunggu arahan, seorang pria yang mengikuti alih-alih memimpin, seorang pria yang ragu-ragu, menebak-nebak dirinya sendiri, dan mencari izin untuk bertindak, itu bukan pria, itu penumpang dalam hidupnya sendiri. Penumpang dalam hidup tidak akan pernah dihormati oleh pria, dan dia pasti tidak akan pernah diinginkan oleh wanita. Wanita tertarik pada pemimpin, mereka terprogram untuk mengikuti pria yang tahu kemana mereka pergi. Saat seorang wanita merasakan ketidakpastian pada seorang pria, saat dia menyadari dia bimbang, tidak yakin, atau membutuhkan validasi terus-menerus, dia kehilangan rasa hormat, dan ketika rasa hormat hilang, ketertarikan mati bersamanya. Pria lemah zaman sekarang berpikir bahwa melayani wanita, menuruti setiap keinginan mereka, memperlakukan mereka seperti ratu, dan mengikuti arahan mereka akan membuat mereka lebih menarik. Itu bohong, itu pengkondisian masyarakat lemah yang tidak menginginkan pria kuat, itu fantasi pil biru yang telah menghancurkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Lihat sekeliling, berapa banyak pria yang telah memberikan semua yang diinginkan wanita, hanya untuk ditinggalkan, tidak dihormati, atau diabaikan. Berapa banyak pria yang telah mencurahkan jiwa mereka ke dalam hubungan, hanya untuk ditinggalkan demi seseorang yang lebih kuat, seseorang yang lebih tegas, seseorang yang memimpin. Wanita tidak menghormati pria yang mengikuti. Wanita tidak mencintai pria yang tidak mereka hormati. Saat seorang pria menyerahkan kendali kepemimpinan, saat dia menjadikannya pusat alam semestanya, saat dia mulai hidup untuknya alih-alih untuk dirinya sendiri, saat itulah dia menyegel nasibnya sendiri.
Seorang pria bernilai tinggi tidak pernah menjadikan wanita sebagai tujuannya, dia tidak pernah membiarkannya menjadi misinya. Misinya adalah pertumbuhan dirinya sendiri, dominasinya sendiri, jalannya sendiri. Misinya adalah memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu, dan karena dia memimpin dirinya sendiri, orang lain mengikuti, termasuk wanita. Wanita tidak mengikuti kata-kata, mereka mengikuti tindakan. Seorang pria dapat mengklaim kuat, percaya diri, dan memegang kendali, tetapi jika tindakannya tidak selaras dengan kata-katanya, dia akan ketahuan. Wanita memiliki naluri, mekanisme biologis yang mengakar dalam yang memungkinkan mereka untuk menguji kekuatan sejati. Inilah mengapa mereka menantang pria, inilah mengapa mereka menguji batasan, inilah mengapa mereka secara tidak sadar mendorong, memprovokasi, dan mencoba melihat di mana celahnya. Pria lemah gagal dalam tes ini, mereka menjadi emosional, mereka mencari kepastian, mereka mencoba berdebat dan menjelaskan diri mereka sendiri, mereka bereaksi alih-alih tetap tak tergoyahkan, dan ketika seorang wanita melihat seorang pria hancur di bawah tekanan, dia tahu dia bukan pemimpin, dia tahu dia bukan pria yang ingin dia ikuti. Seorang pemimpin tidak meminta rasa hormat, dia tidak menuntutnya, dia dihormati karena kehadirannya memerintahkannya. Ketika dia membuat keputusan, itu final, ketika dia menetapkan batasan, itu tidak dapat dinegosiasikan, ketika dia bergerak dengan kepastian. Lihatlah pria-pria paling kuat sepanjang sejarah, raja, pejuang, penakluk, mereka tidak memohon cinta, mereka tidak meminta izin, mereka memimpin, dan wanita mengikuti. Mereka membangun kerajaan, dan wanita ingin menjadi bagian dari kisah mereka. Bandingkan itu dengan pria lemah modern, pria yang berpikir mengejar adalah cara untuk memenangkan wanita. Dia mengejar, dia memohon, dia menjelaskan berlebihan, mengirim pesan berlebihan, meminta maaf berlebihan, dia mencoba mengesankan alih-alih menjadi mengesankan, dia menempatkan keinginannya di atas misinya, dan dengan demikian, dia menghancurkan ketertarikannya. Wanita tidak mencintai kelemahan, mereka tidak dirancang untuk itu. Biologis seorang wanita mendorongnya menuju kekuatan, dominasi, dan kepastian. Jika kamu bukan pria itu, jika kamu tidak memegang kendali atas hidupmu, jika kamu tidak memiliki arah, tujuan, dan disiplin, dia akan mencarinya di tempat lain. Pria lemah berpikir mereka dapat berdebat untuk mendapatkan ketertarikan, mereka berpikir jika mereka hanya mengatakan hal yang benar, melakukan hal yang benar, membeli hadiah yang benar, atau menulis pesan yang benar, mereka dapat memenangkannya, tetapi ketertarikan bukanlah perdebatan, itu adalah respons terhadap kekuatan. Seorang wanita tidak memilih kepada siapa dia tertarik, itu terjadi pada tingkat di luar logika. Pria yang memimpin tanpa ragu-ragu, pria yang tak tergoyahkan, pria yang bergerak dengan tujuan, itulah pria yang diinginkan wanita, bukan pria yang paling keras, bukan pria yang paling mencolok, pria yang paling pasti. Jika kamu harus bertanya di mana posisimu dengan seorang wanita, kamu sudah kalah. Jika kamu harus meyakinkannya tentang nilaimu, dia sudah memutuskan kamu tidak punya nilai. Seorang pria yang benar-benar memimpin tidak pernah menemukan dirinya dalam situasi ini, karena dia tidak pernah menempatkan dirinya di bawah seorang wanita sejak awal, dia tidak pernah mengejar, karena dialah yang dikejar. Seorang pria bernilai tinggi tidak terganggu oleh wanita, dia tidak membiarkan mereka menggagalkan fokusnya, dia tidak mengorbankan ambisinya untuk sebuah hubungan, dan karena itu, wanita ingin berada di dunianya, bukan karena dia memaksa mereka, tetapi karena mereka mengenali kekuatannya. Saat seorang wanita merasakan seorang pria yang sedang dalam misi, seorang pria yang sedang bangkit, berkembang, mendominasi, dia akan mengikutinya sampai ujung bumi, bukan karena dia memanipulasinya, bukan karena dia bermain permainan, tetapi karena kekuatannya membuatnya merasa aman, karena arahnya memberinya keamanan, karena kepemimpinannya memungkinkannya untuk bersantai ke dalam peran alaminya. Pria lemah mengeluh tentang wanita yang tidak menghormati mereka menyalahkan wanita karena sulit, karena menantang, karena menuntut, tetapi mereka menolak untuk melihat kebenaran. Wanita tidak menghormati mereka karena mereka tidak menghormati diri mereka sendiri, wanita tidak mengikuti mereka karena mereka tidak memiliki arah, wanita tidak mengagumi mereka karena tidak ada yang bisa dikagumi. Perbaiki dirimu, pimpin dirimu, jadilah tak terbantahkan, dan lihat bagaimana dunia, termasuk wanita, merespons secara berbeda. Wanita mengikuti pria memimpin, begitulah selalu adanya, begitulah selalu akan ada, dan saat kamu merangkul kebenaran ini, segalanya berubah. Abaikan 6 aturan ini, dan tidak ada yang berubah,
Kamu tetap sama, hilang, lemah, tidak berdaya, tidak terlihat. Terapkan mereka, dan segalanya berubah. Pilihan ada di tanganmu. Jika ini menyentuhmu dalam-dalam, komentari, saya dibangun berbeda, di bawah, dan jika kamu ingin pesan ini menjangkau pria lain yang membutuhkannya, berlangganan sekarang. YouTube mendorong konten berdasarkan interaksi, semakin banyak kamu menyukai, berkomentar, dan berlangganan, semakin banyak pria yang kita bangunkan. Jadilah pria yang seharusnya kamu jadi, dunia ini lembut, tetapi kamu dilahirkan untuk menjadi kuat.